Semua pintu neraka ditutup. Kita dapat menyaksikan kondisi hati kita. Kita dapat melihat kondisi masyarakat berbondong-bondong berbuat kebaikan. Tempat-tempat kemaksiatan ditutup. Wah, subhanallah. Dia akan pergi. Tapi ingat, belum selesai Ramadan. Sebagian saudara-saudara kita itu puasanya cuma 10 hari. Sebagian saudara-saudara kita sudah berhenti puasanya. Tarawehnya udah nggak lagi. Kenapa? Ya, dia mulai sibuk dengan Idul Fitri. Dia mulai mempersiapkan diri untuk hari kemenangan. Apanya yang menang? Kalau sekarang ibadah kita sudah berhenti, kalau sekarang ngaji kita, Quran yang biasa kita baca, udah kita tutup, gimana kita akan menang? Sedangkan puncak dari Ramadan ini adalah 10 hari terakhir. Bagaimana para sahabat menceritakan Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau itu semangat beribadah sepanjang Ramadan. Tapi tatkala masuk 10 hari, akhir Ramadan, apa yang terjadi dengan beliau? Beliau berubah. Beliau syaddal mi'zar. Tahu nih, ikatan sarung ini dikencengin sama Nabi SAW. Wa aiqadha ahlah. Keluarganya dibangunkan. Bukan waktu istirahat sekarang nih. Cukup kita sepanjang tahun. Berapa ratus hari kita tidur terus sepanjang malam. Di 10 hari terakhir, bangun. Beliau bersungguh-sungguh. Malamnya dihidupkan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan beliau iktikaf, meninggalkan rumahnya. Yang selama ini hidup di rumah berbulan-bulan. Masa nggak bisa kita 10 hari terakhir fokus ibadah di masjid? Dan ternyata ujian di 10 hari terakhir semakin dahsyat. Tatkala orang-orang sibuk beli baju baru, mempersiapkan kue-kue untuk Ramadan, yang kita persiapkan adalah bagaimana kita meraih Lailatul Qadar. Ahibati fillah. Nabi SAW mengatakan, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan ada satu malam. Satu malam. Dari 355 hari. Dari 12 bulan. Kemudian masuk ke 1 bulan Ramadan. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala bentuk nikmat dan juga rahmat kepada kita bersama di kesempatan hari ini. Kemudian salawat beserta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita sudah sampai di program Tanya Jawab Ramadan untuk kesempatan hari ini juga, dan kita sudah bersama guru kita Ustadz Satin Zamani Siregar LCMA Hafizahullahu Ta'ala, dan alhamdulillah beliau sudah bersama kita di studio. Nanti seperti biasa antum bisa bersoal jawab di 081175500606, pertanyaan seputar puasa dan juga Ramadan ke nomor yang sudah tertera, juga bisa di layanan WhatsApp ataupun SMS. Baik, Bapak Ibu pemirsa Asil TV, untuk tidak memperpanjang mukadimah seperti biasa kita akan langsung mendengarkan nasihat singkat dari Ustadz untuk pertama. Kita sapa dulu beliau sudah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Ustadz ya? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah khair. Baik, Ustadz, untuk tidak memperpanjang mukadimah kita akan langsung saja mendengarkan sedikit opening nasihat dari antum, Ustadz. Tafadhal mazkur, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang budiman rahimakumullah. Seperti yang kita maklumi bersama, penghujung bulan Ramadan tentu menjadi penentu dan bukti
sampai mana kesungguhan kita di dalam mengamalkan dan mengikuti syariat ini di dalam khususnya bulan Ramadan. Sebagai nasihat singkat untuk kita semua, untuk yang menyampaikan dan juga siapa saja yang mendengar, sebuah perkataan dari beberapa salaf yang dikumpulkan menjadi satu, di antaranya adalah Al-Hasan Al-Basri dan yang lainnya rahimahumullah. Kurang lebih mereka menyampaikan man ahsana fi ma baqiya yughfar lahu ma qad madha, bahwa siapa yang memperbaiki amalannya, dirinya dalam waktu yang tersisa, maka akan diampuni apa yang telah lalu. Wa man asaa fi ma baqiya ukhidha minhu ma baqiya wa ma madha. Dan siapa yang justru lebih buruk di dalam hal yang tersisa, maka ditakutkan akan dicabut atau tidak diterima apa yang akan datang, bahkan tidak diterima apa yang telah berlalu dari amalannya. Jadi ma'asyiral muslimin, dari perkataan ini kita mengambil kesimpulan bahwa apa yang tersisa dari hari-hari bulan Ramadan ini hendaknya sebagai renungan bagi kita untuk diperbaiki semampu kita, meskipun tidak sesempurna yang diajarkan di dalam syariat. Namun apa yang kita mampu itu kita perbaiki, tetap istiqamah dan rutin apa yang telah kita amalkan, sehingga apa yang telah lalu itu bisa diampuni jika ada kekurangan dan kesalahan. Akan tapi sebaliknya, kalau kita justru lebih buruk, tidak memperhatikan kerutinitas atau istiqamah kita di dalam beramal di penghujung bulan Ramadan ini, justru ditakutkan semuanya akan menjadi sia-sia, baik yang tersisa ataupun yang sebelumnya, sehingga seakan-akan amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Maka salah satunya dengan selain menyempurnakan bacaan Al-Qur'an, juga dengan banyak berdoa. Salah satunya sebagaimana yang masyhur adalah dengan mengucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemaaf dan cinta untuk memaafkan, maka maafkanlah aku. Dan doa-doa yang lain yang tentunya dikerucutkan atau dikhususkan untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta amal ini agar dikabulkan, dan juga meminta akibat atau akhiran yang baik dari amalan-amalan yang kita kerjakan, yaitu yang tentunya paling utama adalah meminta surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan serta nasihat pembukanya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua yang sudah tanpa terasa sudah berada di detik-detik atau penghujung bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Kita permohon yang pastinya bisa maksimal di ujung Ramadan ini, dan kita berharap juga bisa bertemu lagi di Ramadan yang akan datang insyaallah. Baik, kita akan menerima telepon antum di 0811-755-0606 untuk pertanyaan seputar puasa dan juga Ramadan. Nanti insyaallah akan dijawab oleh guru kita. Dan kita informasikan juga untuk antum lebih konsentrasi ke telepon untuk mematikan volume televisi atau dimatikan saja televisinya, biar jawaban ataupun pertanyaan akan lebih jelas nantinya insyaallah. Kita bacakan pertanyaan yang masuk di layanan WhatsApp kita di 0811-755-0606. Ustaz, mohon izin kita bacakan pertanyaan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Dari Bashir, dari Aceh Singkil Ustaz. Ustaz, buka puasa tanpa uzur itu apakah ada kafarahnya? Jazakumullahu khairan. Nah Ustaz. Nah, barakallahu fikum, buka puasa tanpa uzur. Maksudnya tidak berpuasa tanpa uzur. Nah, apakah ada kafarah atau jika tidak berpuasa tanpa uzur, insya Allah tidak ada kafarah apabila itu tidak dibatalkan dengan berhubungan intim suami istri. Kalau sengaja ini ditakutkan malah dia berdosa, ya. Tapi maka disebut seperti tadi disebutkan tanpa uzur, maka ditakutkan ini berdosa, ya, tanpa uzur. Tapi kalaupun dia berbuka, ya, dan sengaja membatalkan atau tidak berpuasa di bulan Ramadan, ya, puasa yang wajib, maka kafarah tidak jatuh kecuali kepada kalau dia melakukan pembatalnya itu adalah berhubungan intim suami istri. Adapun yang lainnya maka tidak
cukup diwajibkan nanti dia mengqadha di hari yang lain. Ya, itu jika dia tidak puasa tanpa uzur. Ya, selain daripada kewajiban qadha, dia juga ditakutkan berdosa. Ya, wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan untuk jawaban yang sudah diberikan Ustaz. Mudah-mudahan antum yang bertanya, Bashir dari Aceh Singkil bisa memahami dari jawaban Ustaz. Kita masih menunggu telepon antum di 0811-755-0606 untuk pertanyaan seputar puasa dan juga ibadah Ramadan di kesempatan hari ini. Kita masih bersama guru kita, Ustaz Zamani Siregar LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kita bacakan pertanyaan kembali yang sudah masuk di 0811-755-0606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, bolehkah berzakat fitrah itu dari beras ataupun dari uang? Sebenarnya lebih baik beras atau uang, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Naam, Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Naam, zakat fitri atau zakat fitrah seperti istilah yang masyhur di kalangan kita. Pendapat yang mayoritas jumhur ulama dikeluarkan dari makanan pokok daerah masing-masing. Dalam hal ini di tempat kita tentu yang dikeluarkan adalah beras. Ini yang paling kuat dan paling mayoritas pendapat para ulama, bahkan disepakati. Ya, kalau kita merujuk kepada mazhab yang 4, maka mazhab 4 ini sepakat bahwa yang paling tepat sesuai nas, hadis dan syariat Nabi SAW adalah dengan mengeluarkan makanan pokok, dalam hal ini beras sebanyak 1 sa' yang hitungannya adalah kurang lebih 3 kilogram. Sehingga pendapat yang kuat ini tentu akhirnya menyampingkan pendapat yang menyatakan bahwa boleh dengan hitungan uang dari hitungan 1 sa' tersebut. Akan tapi jika ada yang melakukan itu dan punya pondasi dalil atau pegangan nas yang jelas, yang kuat memang, dan itu berasal dari para ulama karena mungkin melihat beberapa maslahat yang ada tanpa mengesampingkan dalil-dalil yang ada, maka insya Allah ini tidak masalah juga dan tetap dianggap ini mudah-mudahan sah, ya, dan sah dan juga berpahala untuk mengeluarkan zakat fitri tersebut. Ya, namun kita tetap memegang pendapat yang lebih kuat dan mayoritas dalam hal ini bahkan sesuai dengan nas hadis Nabi SAW, sa'an ya min tamrin, ya sa'an min syair dan seterusnya, ya, yaitu 1 sa' dari kurma ataupun dari gandum, sehingga disimpulkan dari situ bahwa yang dimaksudkan adalah makanan pokok daerah masing-masing. Jadi ini yang paling kuat sehingga layaknya kita mengeluarkan dan mengikuti pendapat yang lebih kuat dan sesuai dengan nas hadis Nabi SAW. Ya. Adapun yang tadi, maka mudah-mudahan tidak masalah, tapi tentunya tidak dijadikan patokan yang lebih besar, ya. Karena yang lebih kuat adalah yang lebih mayoritas adalah pendapat yang pertama tadi. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita coba terima telepon di 0811-755-0606. Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana Bapak? Bapak Sardani dari Padang. Baik, silakan Bapak pertanyaannya kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak. Anda mau bertanya tentang masalah itikaf. Ya. Kebetulan di dekat saya, tempat kita ini, kebetulan tidak ada masjid yang melakukan itikaf. Nah, apakah kita boleh itikaf di malam-malam ganjil di rumah saja, Ustaz? Dan apakah dan selanjutnya, apakah malam Lailatul Qadar itu semalam penuh atau di saat-saat tertentu, Ustaz? Itu saya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Bapak Ferdani di Padang, Ustaz, mengenai pertanyaan itikaf. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Iktikaf syarat paling utamanya adalah dilakukan di masjid. Ya, sebagaimana dalilnya dalam surah Al-Baqarah 18 ayat 187, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Kemudian dari hadis-hadis Nabi SAW pun menjelaskan demikian bahwa Nabi beriktikaf dan Nabi SAW para istrinya radhiyallahu taala anhunna dan juga para sahabat yang lainnya radhiyallahu anhum itu semuanya melakukan iktikaf di masjid, sehingga tidak sah dan tidak dianggap iktikaf kalau itu dilakukan di rumah. Kalau tadi disebutkan bahwa tidak ada masjid yang melaksanakan itu,
maka sebenarnya mungkin bisa saja kita minta izin kepada pengurus masjid, ya. Jika seandainya masjidnya itu setiap malam ditutup, mungkin bisa kita bicarakan dengan pengurus masjid atau minta izin bahwa kita ingin melakukan iktikaf di masjid. Ya, jika diterima dan mudah-mudahan kita harapkan para pengurus masjid pun memahami hal ini karena ini adalah sunnah dan syariat Islam, sehingga kalaupun ada yang minta demikian ya kita izinkan saja, tidak masalah. Cuma mungkin bisa jadi karena mungkin masjid tidak menanggung hal-hal yang lainnya, kebutuhan para mu'takifin, ya maka kita serahkan kepada mereka masing-masing. Ini mungkin saja. Jadi jawabannya kalau itu dilakukan di rumah maka ini tidak sah, ya. Tidak ada istilah i'tikaf itu dilakukan di rumah. Ya, jadi harus dilakukan di masjid. Yang paling afdal tentunya 3 masjid di dalam Islam, ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Sisanya kalau tidak dapat itu maka boleh dilakukan di masjid-masjid yang lain, masjid jami yang dilakukan di dalamnya sholat jamaah dan juga sholat Jumat. Ya, wallahu alam. Itu yang pertama. Kemudian tadi yang kedua terkait dengan apa tadi pertanyaan yang kedua? Masih persoalan itikaf juga, Ustaz. Masih tentang itikaf tadi, ya. Nah, lupa juga, Ustaz. Ya, terlupakan, nanti mudah-mudahan bisa diingatkan. Mungkin nanti mudah-mudahan bisa diingatkan. Itu jawaban yang pertama, ya. Wallahu a'lam. Baik. Bapak Ferdani di seputaran Padang, mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan Ustaz. Insya Allah pertanyaan kedua jika kita memungkinkan kita akan jawab kembali. Silakan telepon antum di 0811-755-0606 untuk pertanyaan seputar puasa dan juga Ramadan di kesempatan hari ini. Sambil menunggu telepon, kita coba jawab pertanyaan yang sudah masuk di layanan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Teguh di Pekanbaru, Ustaz. Izin bertanya. Apa hukum sholat di masjid yang di lokasi parkiran ada kuburan, Ustaz? Kondisinya, kuburan tersebut berada di lokasi parkir masjid dan berada di daerah belakang sebelah kanan bagian akhwat masjid atau di luar bangunan masjid. Diberi tembok pembatas walaupun tidak ada dikasih pintu pagar. Kemudian sepertinya sudah di surat tanah yang terpisah dengan surat tanah masjid. Kemudian ada azan dan iqamah, mampu kita dengar dengan jelas dari rumah. Kemudian bacaan imamnya bagus dan jelas, serta tumak ninah juga. Ini seperti apa, Ustaz? Nah. Baik, pertanyaan tentang sholat di masjid yang bagian parkirnya itu ada kuburan. Tadi disebutkan, mudah-mudahan kita tidak salah memahaminya, bahwa sudah ada pembatas tembok, ya, yang menghalangi atau memisahkan antara bagian masjid dengan bagian parkiran, ya, bagian parkiran. Nah, insya Allah ini tidak masalah karena dia sudah ada pembatas, ya. Ini yang kita pahami. Jika sudah ada pembatas, ya, dan jelas di situ tadi juga dikuatkan dengan surat tanahnya, ya, surat tanah, ada yang surat tanah untuk masjid, ada yang surat tanah sebagian lagi untuk parkiran, ya. Nah, ini insya Allah tidak masalah jika itu memang kuburannya berada di bagian luar yang sudah dipisah dengan tembok tadi, insya Allah tidak masalah, ya, karena dia sudah terpisah. Ini syaratnya jika kita dapati ada sebagian masjid yang di sekitarnya ada kuburan, maka hendaknya ada pembatas, salah satunya dengan tembok atau dengan jalan, ya, jalan yang memang dilalui oleh orang banyak, ya, atau yang lainnya yang betul-betul memisahkan antara tanah masjid dengan tanah parkiran atau kuburan tadi. Namun apabila misalnya kita ada keraguan di dalam hal seperti ini, maka tidak masalah. Ya, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkanlah apa yang buat kamu ragu dan kembali kepada yang tidak meragukan, ya. Artinya kalau kita ragu untuk sholat di situ, maka lebih baik kita tinggalkan karena ini bisa kita katakan bagian dari syubhat, dan syubhat itu hendaknya ditinggalkan, ya. Wa man waqa'a fi syubhati faqad waqa'a fil haram. Siapa yang masuk ke dalam syubhat, maka sebenarnya dia sudah masuk ke dalam hal yang haram, dan yang haram ini tentu harus kita jauhkan. Jadi sebenarnya tidak masalah karena sudah ada pemisah. Namun kalau ragu, maka sebaiknya memang ditinggalkan dan cari tempat lain atau masjid lain yang lebih aman, ya, yang tidak ada di dalamnya hal-hal yang disebutkan tadi. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan Bapak Teguh di Pekanbaru bisa memahami jawaban Ustaz mengenai area kuburan dan juga masjid untuk tempat beribadah. Kita coba terima telepon di 0811-755-0606. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana, Ibu?
Pengungsi Jenaling di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara. Silakan Ibu, pertanyaannya kepada Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Ya. Jadi kan kami kan kita punya yang saya, ya semata-mata karena Allah. Jadi sama sekali nggak mau bawa ini ya kayak handphone begitu. Katanya sebenarnya mau itu dari soal dunia begitu Ustaz. Dan Allah, dalam suami tadi kerjaannya dosen, ada satu yang menelpon Ustaz. Ada kemarin menelpon. Nah. Baik, sepertinya terputus, Ibu. Iya. Atau gimana begitu? Nah. Kurang jelas. Itu saja, Ibu. Iya, bisa dipahami Pak? Bisa diulangi lagi, Ibu suaminya itikaf membawa handphone seperti apa? Enggak bawa handphone. Katanya memang benar-benar mau beribadah kepada Allah, nggak mau dengan urusan dunia lagi gitu Ustaz. Kemudian tapi kan ada yang penting namanya handphone ini, ada yang nelfon, kita sifatnya penting lah gitu ya. Nah. Jadi pertanyaan saya, apakah memang harus boleh saya antar ke sana handphonenya atau gimana? Apakah itu tidak boleh membawa HP gitu? Nah, itu saja Ibu. Ya, begitu aja Ustaz ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, ini perkara itikaf juga. Baik. Fadal Ustaz. Baik, wa jazakumullah khairan. Mudah-mudahan tadi bisa kita dengar dan jelas pertanyaannya. Nah. Tidak membawa HP ke Itikaf. ketika itikaf. Ini sebenarnya baik supaya tidak terganggu dengan hal-hal yang lain. Namun jika itu dibawa sebenarnya nggak masalah juga, asal kembali ke masing-masing untuk menyesuaikannya dengan diri masing-masing supaya tidak terganggu dengan hal seperti itu. Tapi tadi sesuai dengan pertanyaannya, apakah boleh? Boleh saja, ya. Boleh saja ibu tadi mengantarkannya ke masjid, kemudian memberitahukannya kepada suaminya, dan kalaupun dia keluar dari masjid kemudian masih bagian masjid ya, mungkin di terasnya berjumpa dengan si ibu, ya tidak masalah, ya. Kalaupun dia keluar dari masjid kemudian keluar bagian masjid yang memang tidak bagian masjid, karena urusan itu insya Allah juga tidak masalah dan tidak membatalkan iktikafnya. Ya, jadi boleh diantarkan dan ini sebenarnya lebih baik, ya, asalkan itu memang tidak mengganggu niat dari sang suami supaya tidak merusak ibadahnya atau tidak mengganggu niatnya yang sudah ingin iktikaf di masjid, ya. Mungkin bisa jadi jawaban itu, wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan Ibu yang bertanya bisa memahami dari jawaban Ustadz mengenai persoalan itikaf dan juga membawa alat komunikasi dan lain sebagainya. Baik, kita jawab pertanyaan sambil menunggu telepon di 0811-755-0606 dari Bapak Rizal di Singkawang, Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, mohon petunjuknya apa bunyi lafaz doa untuk meminta ampunan buat kedua orang tua yang sudah wafat. Jazakallahu khairan Ustaz, dari Rizal di Singkawang, Kalimantan Barat. Nah Ustaz. Nah, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Doa untuk kedua orang tua, memohon ampunan untuk kedua orang tua. Cukup singkat yang diajarkan dalam Al-Quran, ya, dan mungkin mudah-mudahan dari sejak kecil kita sudah menghafalnya. Cukup dengan mengucapkan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini cukup sederhana, cukup singkat dan sudah padat sebenarnya isinya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan rahmatilah mereka, kasihanilah mereka sebagaimana mereka mendidikku di waktu kecil. Ini sudah lengkap sebenarnya dan disebutkan di dalam Al-Quran juga, ya, sehingga kita mencukupkan dengan apa yang dalam Al-Quran ini sangat baik, ya, bahkan lebih afdal daripada doa-doa yang lain. Boleh ditambah dengan yang lain jika itu maknanya benar, ya, dan tidak keluar daripada adab-adab ataupun koridor syariat yang telah diatur oleh Nabi SAW dan sebelumnya juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lafaz yang paling baik tentu yang diambil dari Al-Quran dan tadi sudah kita sebutkan, dan
mudah dihafal, dan bisa jadi kita sudah menghafalnya sejak kita masih kecil, sudah diajarkan oleh orang tua, bahkan mungkin diajarkan ketika kita masih sekolah. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Untuk Bapak Rizal di Singkawang mudah-mudahan bisa dipahami untuk lafaz doa untuk kedua orang tua walaupun sudah meninggal. Baik, kita akan menunggu telepon antum kembali masih di 081175500606 untuk pertanyaan seputar puasa dan juga ibadah Ramadan di kesempatan hari ini. Kita masih bersama guru kita Ustaz Zamani Siregar LCM Hafizahullah Ta'ala. Kita bacakan pertanyaan di layanan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan Ana Ustaz. Yang pertama, meraba dengan syahwat sehingga keluar mazi atau bukan sperma, apakah batal puasanya Ustaz? Yang kedua, dalam berdoa apakah boleh juga membaca sholawat Ibrahimiyah? Jazakumullahu khairan. Baik, jazakumullah khairan. Pertanyaan yang pertama, ini termasuk di dalam yang dilarang ya, walaupun dia yang keluar adalah tadi yang keluar dikatakan Bukan sperma. bukan mani ya, mazi. Kalau yang keluar mazi, ya insya Allah tidak membatalkan, tapi alangkah lebih baiknya untuk dijauhkan hal seperti ini supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena biasanya kalau muqaddimah mazi sudah keluar ya, ditakutkan akan terus berlanjut, maka takutnya akan keluar mani dan bisa membatalkan. Karena jika yang keluar adalah mani, karena ada mubasyarah dengan pasangan, maka ini disepakati akan membatalkan puasa, ya akan membatalkan puasa. Kalau yang keluar masih madhi, insya Allah tidak, ya karena madhi itu tidak membatalkan puasa, ya jika keluar karena ada sentuhan dan yang lainnya atau dengan ada pergaulan dengan pasangan. Ya, tapi kalau mani setelah itu kemudian mani, maka ini akan membatalkan puasa dan tentu puasanya batal dan wajib mengqadhanya di hari yang lain. Kemudian yang kedua tadi pertanyaan Sholawat Ibrahimiyah dalam doa. Sholawat Ibrahimiyah dalam doa boleh saja, ya tidak masalah, bahkan ini lebih baik. Ya sebab salah satu adab berdoa adalah mendahulukannya dengan pujian kepada Allah dan berselawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan salat yang paling afdal tentu adalah salat Ibrahimiyah, ya seperti yang kita baca di dalam tasyahud ketika salat. Ya, semoga bisa menjadi jawaban, wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya di 081175500606. Kita kembali masuk ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, ada kebiasaan di masyarakat kampung kami itu di akhir malam Ramadan itu mereka mengadakan khataman Quran Ustaz di masjid ataupun mushola dan membuat makanan, kemudian dananya dikutip dari warga yang Ana tanyakan Ustaz, bolehkah kami ketika diminta dana untuk acara tersebut? Jazakumullahu khairan Ustaz. Baik, wa jazakumullahu khairan. Untuk yang bertanya, jika ini adalah sesuatu yang meragukan, ya karena kita mungkin tidak sepakat dengan hal yang seperti itu, maka dengan penyampaian yang baik dan tentu sopan santun, untuk tidak ikut mengikutinya, ya insya Allah tidak masalah. Artinya kita harus menyampaikan dengan baik, ya menyampaikannya dengan baik. Atau kalaupun misalnya ingin membantu, maka ya mungkin bisa dengan cara memberikan yang sudah jadi saja. Ya. Namun tetap kembali kepada yang tadi, jika ini meragukan maka sebisa mungkin menjelaskannya dengan cara yang baik, bahwa kita tidak sepakat dengan acara yang demikian. Ya karena memang ini hanya tradisi saja, ya. Tapi ditakutkan itu dimasukkan ke dalam hal yang ada kaitannya dengan ibadah. Ini yang kita takutkan, masuk ke dalam hal-hal yang mengada-ngada dan dibuat-buat. Ya, ini kita takutkan justru amalan yang seperti ini tertolak, karena yang namanya khatam Al-Quran, meskipun itu adalah sangat dianjurkan dan memang diriwayatkan dari beberapa salaf, hanya dicukupkan dengan berdoa. Ya, artinya setelah khatam dia mengangkat tangan kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan hajatnya. Nah, ini masih dianggap amal yang dibolehkan.
Namun kalau dengan perayaan dan yang lain-lainnya, ini ditakutkan termasuk ke dalam hal yang dibuat-buat dan tidak ada pondasi nas atau dalilnya dari syariat kita, ya, maka lebih baik memang tidak diikutkan. Sehingga kalaupun tidak ingin, maka sebisa mungkin menyampaikannya dengan bahasa, dengan sopan santun, dengan akhlak yang baik, sehingga tidak dianggap bahwa kita seakan-akan tidak sepakat, ya, atau tidak atau menolak mentah-mentah hal yang demikian yang sudah terbiasa di kalangan masyarakat kita. Ya, wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudaraku yang bertanya bisa memahami dari jawaban Ustaz. Kita masih menunggu telepon antum di 0811-755-0606. Kita masih ditanya jawab Ramadan untuk edisi hari ini. Kita bacakan kembali pertanyaan yang masuk di layanan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah boleh ataupun sah fidyah dengan membelikan satu bungkus nasi lengkap dengan sambal atau lauk setiap hari untuk satu orang fakir miskin yang sama dan untuk satu orang fakir miskin yang berbeda, Ustaz? Jazakallahu khairan. Naam, Ustaz. Ya, wa jazakumullah khairan. Membayar fidyah tentu diwajibkan bagi yang tidak mampu berpuasa. Dalam hal ini sebagian ulama menyebutkan bahwa adalah mereka orang-orang tua yang sudah lanjut usia, yang sudah tidak sanggup lagi untuk ikut puasa, maka diwajibkan untuk membayar fidyah. Membayar fidyah di dalam ayatnya disebutkan fidyatun ta'amu miskin, yang intinya adalah memberikan makan orang miskin. Jika gambarannya seperti yang ditanyakan tadi, maka ini boleh, ya, tidak masalah. Ke satu orang, ya, dia saja setiap hari, yang penting sudah siap saji, sudah dimasak, sudah dibungkus dan seterusnya. Kita hanya memberikan kepada satu orang itu saja. Ini insya Allah boleh, sudah sah fidyah yang dikerjakan. Atau kepada orang-orang yang berbeda-beda juga tidak masalah. Ya, jadi dibolehkan. Atau misalnya ada sebagian salaf juga yang mengamalkannya dengan cara dikumpulkan sekian orang yang memang sesuai jumlah hari yang tidak puasa. Dalam hal ini jika tidak sanggup dalam 1 bulan, maka dia kumpulkan 30 orang miskin. Di satu waktu itu dia kasih makan semuanya. Ini juga dibolehkan. Ya, jadi gambaran yang tadi insya Allah boleh, tidak masalah, dan fidyahnya sah. Ya, wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudaraku yang bertanya juga bisa memahami dari jawaban Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya. Mengenai pertanyaan Idul Fitri, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, apakah hari raya Idul Fitri itu arti yang sebenarnya boleh makan kembali atau kembali kepada fitrah? Kemudian apakah harus memakai baju putih? Dan apakah bacaannya pas sholat itu harus al-a'la dan juga al-ghasyiyah? Jazakallahu khairan, Ustaz. Nah, wa jazakumullah khairan. Cukup banyak pertanyaan sebenarnya. Idul Fitri memang lebih erat kaitannya karena kita sudah keluar dari bulan puasa. Artinya tidak lagi berpuasa di waktu itu. Maka disebutlah dengan Idul Fitri, artinya hari raya buka puasa, ya, karena di waktu itu sudah tidak disyariatkan lagi untuk berpuasa. Artinya sudah ditutup. Ya, artinya bulan Ramadan yang diwajibkan di dalamnya puasa sudah ditutup dengan adanya Idul Fitri. Di kalangan kita memang banyak yang tersebar, ya, bahwa Idul Fitri dikaitkan dengan al-fitrah, ya, yaitu dengan kesucian. Ya, fitrah itu diartikan kesucian. Ya, dan meskipun secara bahasa al-fitr ini bisa saja masuk ke dalam arti fitrah, tapi sandaran yang kuat dalam hal ini kita belum pernah dapatkan, ya. Walaupun sebenarnya fitrah di sini bisa saja diartikan karena seorang yang keluar dari bulan Ramadan itu diharapkan dia dihapuskan dosa-dosanya, ya. Dan sehingga mungkin diambil dari sini sehingga diarahkan kepada makna yang fitrah, ya, dia kembali kepada fitrahnya. Itu hanya sekedar doa dan harapan saja. Mudah-mudahan setelah keluar dari bulan Ramadan maka dia menjadi kembali dihapuskan dosa-dosanya dan dia kembali menjadi fitrah atau kembali menjadi suci. Namun ini anggapan ini atau harapan ini belum pernah kita dapatkan sandaran yang kuat berkaitan dengan ini, ya. Sebab Idul Fitri lebih erat kaitannya karena
di hari itu tidak lagi berpuasa, kecuali kalau kita kaitkan dengan zakatnya. Ya, zakat fitri di dalam hadis Nabi SAW mengatakan tuhuratan lis-shaim, ya, yaitu kesucian untuk mereka yang berpuasa. Jadi yang berpuasa. Ya, sehingga kalau semuanya dapat, padahal ada sebagian dari mereka yang tidak berpuasa, maka ini tidak masuk di dalamnya. Ya, mudah-mudahan tidak masalah juga, tetap cocok, tapi landasan yang lebih kuat dalam hal ini tetap kembali kepada makna Idul Fitri, yaitu hari besar karena sudah tidak lagi berpuasa dan puasa sudah dibatalkan di hari tersebut. Kemudian tadi apakah harus pakai baju putih? Tidak mesti, ya, tidak mesti, ya. Tapi sunnah yang disampaikan oleh Nabi SAW memang dianjurkan, ya, dianjurkan tapi tidak wajib. Karena Nabi lebih suka memang dengan yang warna putih, dan yang warna putih itu dipakaikan di hari-hari besar seperti hari Idul Fitri ataupun Idul Adha ataupun yang mingguan, yaitu di hari Jumat. Ya. Kemudian tadi Harus ke al-a'la atau al-ghasyiyah. Nah, adapun bacaan di salatnya memang tidak harus juga membaca al-a'la dan al-ghasyiyah, tapi sunnah Nabi SAW dinukilkan dengan hadis yang sahih. Beliau membaca kedua surat ini di rakaat pertama al-a'la, di rakaat kedua itu al-ghasyiyah. Ini boleh, itu sunnahnya. Ya, sunnahnya artinya yang sabit atau yang sahih dari Nabi SAW membaca dua surat tersebut. Tapi hukumnya tidak mesti, ya, boleh juga membaca surat-surat yang lain. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab dari pertanyaan antum, dan itu sepertinya pertanyaan terakhir untuk kesempatan hari ini. Dan tanpa terasa memang waktu yang membatasi kita, Ustaz, kita akan masuk ke sesi terakhir atau mendengarkan sedikit nasihat penutup dari guru kita. Fali tafadhal maskur, Ustaz. Masya Allah. Naam, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pemirsa ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penghujung Ramadan, mudah-mudahan kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan, ya, meskipun yang sunnah adalah i'tikaf, tapi ada sebagian di antara kaum muslimin yang mungkin karena hajat tertentu yang mungkin lebih besar, karena ada beberapa hal yang berkaitan dengan dirinya atau dengan keluarganya yang mungkin juga tidak bisa ditinggalkan, ya, maka meskipun demikian dan berhalangan untuk i'tikaf, mudah-mudahan kesungguhan untuk beramal ibadah ini juga tidak lepas dari mereka yang mungkin tidak sanggup untuk i'tikaf. Sehingga memang sebenarnya i'tikaf itu adalah hukumnya sunnah. Bagi yang mampu maka tentu dianjurkan, sangat dianjurkan i'tikaf sepanjang 10 terakhir Ramadan. Namun yang tidak mampu karena beberapa hal yang mungkin memang tidak atau kembali kepada diri masing-masing, maka insya Allah tidak masalah, tapi diusahakan tetap mengisi kesehariannya dalam hal ini 10 hari terakhir bulan Ramadan itu dalam kebaikan dan ketaatan amal ibadah semampunya, khususnya dalam hal ini dengan membaca Al-Quran, ya, menyempurnakan bacaan Al-Qurannya, dan juga hal-hal yang lain yang bermanfaat tentu dalam hal ibadah, yang menambah ilmu, ini juga termasuk, ya, sehingga tetap terisi 10 terakhir itu dengan hal-hal yang bermanfaat dan amal ibadah yang mudah-mudahan kita harapkan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga i'tikaf tidak mesti harus full satu hari satu malam, bisa jadi ada yang memilih di pagi hari saja, kemudian di malam hari dia istirahat, atau sebaliknya, ya, di pagi hari mungkin sibuk dengan hal yang lain, ya, kemudian dia hanya berniat i'tikaf di malam hari saja, sehingga tetap bisa mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini khususnya adalah Lailatul Qadar, yang semua kita berharap pasti akan melewati Lailatul Qadar itu dalam keadaan yang baik dan sedang mengerjakan amal ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk tetap mengisi kebaikan di dalam sisa-sisa bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan sampai pada akhirnya nanti sebagaimana Allah mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Semoga ini menjadi peringatan dan nasihat dan juga renungan untuk kita semua, dan semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Wallahu a'lam wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Baik, jazakallahu khairan untuk nasihat penutupnya dan kesempatan ilmu dan juga waktunya di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk antum yang sudah menelpon di 0811755606 dan juga pesan-pesan ataupun pertanyaan antum yang tidak bisa dijawab, insya Allah di kesempatan lain kita akan jawab bersama guru kita yang lain. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara, Ustaz, jazakumullah khairan untuk waktu dan juga ilmunya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Asil TV dimanapun berada, para pencinta Asil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Asil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Asil TV. Melalui Asil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Asil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang, seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu sallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita akan mencoba untuk mempelajari kitabullah tabaraka wa ta'ala, bagaimana cara kita membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan perintah Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, warattilil Qur'ana tartila.